Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jasabe dari jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan membawa materi tentang cara membaca dengan baik. Adapun sub-sub materi yang saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian membaca, yang kedua, fungsi membaca, yang ketiga, tujuan membaca, yang keempat, manfaat membaca, dan yang kelima, proses membaca, yang keenam, kendala dan kesulitan dalam membaca, dan yang terakhir adalah cara membaca dengan baik. Nah, yang pertama adalah pengertian membaca. Nah, menurut Tampu Bulan, pada hakikatnya membaca adalah kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari tulisan, walaupun dalam kegiatan itu terjadi proses pengenalan huruf-huruf. Nah, dikatakan kegiatan fisik adalah bagian-bagian tubuh khususnya mata yang melakukannya, dan dikatakan kegiatan mental karena bagian-bagian pikiran khususnya persepsi dan ingatan terlibat di dalamnya. Maka dari itu, menemukan makna dari bacaan atau tulisan adalah tujuan utama membaca dan bukan mengenali. Bagian yang kedua adalah tujuan membaca, yaitu diantaranya adalah yang pertama, mampu memahami gagasan yang didengar baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga adalah mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utamanya. Fungsi membaca. Fungsi yang pertama adalah fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Misalnya, hasil membaca kita dapat mendorong atau menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata, contohnya bacaan ilmiah atau bacaan sastra. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teknik memotret, resep masakan resep kue dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyak membaca, informasi lebih banyak atau lebih mudah kita dapatkan dan lebih cepat kita peroleh. Misalnya membaca koran atau membaca majalah. Yang keempat adalah manfaat membaca. Manfaat membaca diantaranya adalah yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Manfaat yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Yang kelima, dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Yang keenam, dapat memecahkan masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Dan yang terakhir adalah dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, dan istilah. Keempat, proses membaca. Yang pertama, membaca sebagai proses sensori, yaitu pembaca menerima rangsangan berupa simbol-simbol tulisan. Pembaca membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafik, yaitu huruf atau kata. Yang kedua, membaca sebagai proses perseptual, yaitu pembaca tidak memperoleh dari lambang-lambang tertulis, namun pembaca membawa makna pada lambang-lambang tersebut berdasarkan kesepakatan pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga, membaca sebagai proses psikologis,
yaitu membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami sesuatu informasi. Yang keempat, membaca sebagai proses perkembangan keterampilan, yaitu pembaca menerapkan seperangkat keterampilan yang dimiliki. Sifat objektif, berlanjut, dan dapat digeneralisasikan setelah membaca. Yang kelima, kendala dan kesulitan dalam membaca. Yang pertama, kesulitan berkonsentrasi. Kesulitan berkonsentrasi membuat pikiran melayang entah kemana, dan huruf-huruf yang dibaca pun ikut menguap dan terbang entah kemana. Dalam membaca, konsentrasi sangat penting karena menentukan kemampuan Anda menangkap dan memahami isi bacaan. Yang kedua, rendahnya motivasi. Rendahnya motivasi ini akan muncul ketika Anda hendak membaca suatu buku, tapi Anda tidak tahu isi dari buku itu, sehingga tidak ada motivasi untuk mendorong kita membaca buku tersebut. Yang ketiga, khawatir tidak memahami bahan bacaan. Nah, rasa khawatir ini paling sering jika kita membaca buku pelajaran, terutama pada saat menjelang ujian. Ada muncul perasaan, misalnya waktu Anda cukup terbatas, Anda kurang memiliki pengetahuan, soal yang ditanyakan mungkin sangat beragam, dan Anda harus menguasai suatu buku secara penuh untuk memahaminya. Untuk itu, singkirkan semua kekhawatiran tersebut. Yakinkan pada diri kita bahwa meskipun buku yang hendak dibaca mungkin cukup sulit, bukan berarti kita tidak bisa memahaminya. Terakhir, cara membaca yang baik dan benar. Yang pertama, bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang Anda pahami dalam bacaan, apabila kata tersebut sulit. Apabila maksud bacaan yang tidak mudah untuk dipahami, tanyakanlah kepada orang yang lebih mengerti. Jika perlu, tanyakan langsung kepada penulisnya. Dengan demikian, Anda akan semakin memahami bacaan tersebut. Yang kedua, lanjutkan. Saat Anda membaca, usahakanlah untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja Anda bacakan, karena itu akan mengurangi kecepatan membaca Anda. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Anda perlu berkonsentrasi pada bacaan yang Anda baca. Yang ketiga, pilihlah buku yang Anda baca dengan bijak. Lihatlah judul, tulisan, sampel, daftar isi, kalimat pembuka, dan juga baca sekilas isi bukunya. Yang keempat, diskusikan. Anda juga perlu mendiskusikan buku yang Anda baca dengan teman-teman Anda yang juga sedang membaca buku tersebut. Dengan demikian, Anda dapat saling bertukar informasi dan pemahaman antara teman, sehingga akan meningkatkan pemahaman Anda. Yang kelima, carilah tempat yang paling nyaman untuk Anda membaca. Hindari juga gangguan dari teman atau orang-orang di sekitar Anda. Memilih tempat yang nyaman bisa memudahkan Anda untuk memahami suatu bacaan. Yang keenam, simpulkan. Anda juga harus perlu menyimpulkan apapun yang baru Anda dapat setelah membaca satu bab buku. Jika perlu, Anda bisa menyimpulkannya setelah Anda membaca sub-bab itu. Itu tujuannya guna menguji pemahaman Anda dan juga memastikan bahwa Anda mendapatkan sesuatu setelah membacanya. Yang berikutnya, jangan terlalu cepat. Membaca dengan cepat tidak akan membuat Anda memahami bacaan tersebut. Kata yang Anda baca hanya melayang di pikiran Anda tanpa ditangkap atau dipahami. Yang ketujuh, jika ingin cepat, apabila Anda ingin cepat membaca, bacalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Caranya ialah dengan melihat kalimat yang diawali dengan kata, "Saya ingin menyarankan bahwa
Terus dengan demikian, terus kesimpulannya, dengan begitu Anda akan eee, memahami intisari dari bacaan tersebut. Carilah topik yang menurut Anda paling menarik atau berguna di daftar isi. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi membaca keseluruhan buku tersebut. Yang kedelapan, catat. Eh, Catat pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Ini sangat membantu sekali untuk memahami bacaan, apalagi Anda mencatatnya sesaat setelah membaca buku itu dengan tidak membukanya lagi. Catat juga yang Anda dapat dari buku. Yang kesembilan, jarak pandang membaca sekitar 30 cm. Membaca dengan jarak antara mata dan buku yang dekat memang akan terlihat lebih fokus. Akan tetapi, sebenarnya justru sebaliknya. Membaca dalam jarak terlalu dekat akan membuat pusing dan sulit memahami karena hanya melihat bacaan sekitar kata per kata. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.